Mas Adin. Iya. Adin. Agak susah nyebut namanya, Jauharudin. Jauharudin. Jauh. Jauh sekali. Ya. Pertama, selamat Anda sudah setahun ini diangkat menjadi suatu lembaga kepemudaan yang menurut saya paling terkemuka di Persada Nusantara ini. Terima kasih. Yaitu GP Ansor. Oke. Kalau Anda bisa ceritakan sendiri, karena saya waktu itu belum terlalu paham tentang GP Ansor ini, kecuali sebagai lembaga kepemudaan PBNU dan Gus Dur yang ngajarin saya semua itu anunya. Tapi sejarahnya GP Ansor itu bagaimana? Sebelum Anda dari ketua, tentu dulu kan siapa yang mendirikan, di mana, dan sekitar tahun berapa? Monggo cerita. Ya, terima kasih Pak Jaya. Saya nyebutnya Pak Jaya ya. Terserah panggil apa. Terima kasih. Memang ini organisasi sudah cukup tua ya, dan sekarang sudah usia yang ke-91 tahun. Oh, 90 ya? Ya, 91. 91. Ya, kemarin tepat pada tanggal 24 April. 24 April. Ya. Jadi baru. Siapa yang mendirikan? Nah, dulu yang mendirikan adalah ya Mbah Wabas Bungulo, ya kan. Nah, kemudian banyak para pendiri NU yang memang terlibat dalam proses mendirikan Ansor. Nah, kemudian Ansor sendiri itu artinya apa? Ansor itu menolong. Ansor itu menolong. Nah, itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ansor ya. Bahasa Arab. Oke. Iya, jadi kenapa artinya menolong itu memang dinisbatkan atau disematkan ke masa zaman Nabi ya. Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Nah, kemudian orang yang hijrah disebut sebagai kaum muhajirin, orang yang hijrah. Kemudian orang Madinah yang menerima Nabi dan keluarga dan sahabat-sahabatnya dipanggil dengan Ansor. Oh. Gitu. Wah, terima kasih, indah sekali. Nah, saya nggak tahu kalau kemudian, saya pikir Ansor itu bahasa Jawa Timuran gitu. Ternyata wah, sampai ke Nabi ya. Sampai ke Nabi. Nah, waktu itu karena apa ya, dalam proses penyebaran dakwah Islam kan banyak mengalami gangguan, kemudian kejar mengejar oleh orang-orang Quraisy ketika itu, sehingga harus hijrah ya ke Madinah. Dan ketika hijrah itu nggak membawa apa-apa. Disitulah kemudian konsep bagaimana dua buah kelompok besar itu bersatu padu. Nah, orang muhajirin yang dari Mekah ke Madinah hijrah tidak membawa apa-apa. Kemudian orang Madinah yang menerima mereka, menerima dengan lapang terbuka, bahkan bisa bernaung dalam rumah yang sama. Kemudian kalau mereka punya pekerjaan, dibagi pekerjaannya, ya kan. Nah, bahkan sampai kemudian ada yang menawarkan bagian dari keluarganya, macam-macam lah. Nah, kalau boleh coba Anda ceritakan itu kenapa kita sebut kaum Ansor ya, itu begitu terbuka terhadap mujahirin. Namanya apa kalau yang datang dari Mekah? Muhajirin. Muhajirin ya. Ya. Satu memang karena semangat dakwah ya, semangat keagamaan ketika itu. Nah, yang kedua ada semangat kemanusiaan. Nah, jadi dengan dasar itu, semangat agama dan semangat kemanusiaan itu sudah meleburkan bahasa, meleburkan ego, meleburkan segala perbedaan, akhirnya menjadi satu. Nah, dan setelah kemudian dibangun tatanan masyarakat. Wah, gitu. Indah sekali, indah sekali. Iya. Oh, jadi asalnya dari situ ya. Iya. Nah, kemudian siapa yang memilih nama Ansor untuk ini kelompok pemuda NU ini? Nah, dulu sebenarnya nama GP Ansor kan awalnya
ini ya sempat berubah ya, bukan berubah tapi memang awalnya bukan GP Ansor tapi juga Ansor Nahdlatul Ulama. Nah, dulu kan namanya ulama itu ejaan lama Ulama. Nah, kemudian berubah-berubah hingga kemudian ditetapkan menjadi nama GP Ansor. Nah, tapi nama Ansor itu bagian dari penyematan bahwa Ansor itu penolong. Nah, yang ditolong oleh Ansor itu adalah dalam spektrum yang lebih luas, ya menolong masyarakat NU, kemudian menolong masyarakat, kemudian menolong bangsa dan negara. Nah, siapapun kemudian yang sudah menjadi bagian dari republik ini, maka dia menjadi saudara kita yang harus kita tolong. Dan memastikan bahwa Ansor bisa menjadi pendamping sisi kehidupan mereka dengan aman, nyaman, dan damai. Gitulah. Jadi sangat semangat Islam Nusantara, kalau itu Islam memang ada, itu memang sudah melekat pada sudah melekat ini, ya. Sudah melekat Bagian ya. DNA-nya Ansor ini ya. Betul, sama seperti Gus Dur lah. Kita kan terinspirasi dari beliau peletak. Waktu ya Gus Dur menjadi presiden, itu Anda waktu itu di mana? Saya lagi kuliah S1. Gus Dur kan jadi presiden tahun 2000 ya. Ya. 2000 sampai 2002 kalau nggak salah ya. 2002 itu masih kuliah akhir lah. Nah, saya waktu itu memang terlibat dalam beberapa kegiatan-kegiatan anak-anak muda NU, baik yang waktu itu ya, yang demo-demo, kemudian di forum-forum demokrasi, bahkan ketika Gus Dur membuat Yayasan Manusia Merdeka juga kita ikut-ikutan begitu. Nah, tapi intensitas kita dengan Gus Dur itu, terutama saya merasakan ketika saya bikin buku. Saya bikin buku yang pertama, tapi tahun 2008 ya. Nah, waktu itulah Gus Dur apa buku judulnya? Judulnya soal ekonomi, sejarah ekonomi NU lah. Judulnya adalah Menggerakkan Nahdlatul Tujar. Nah, jadi istilahnya menggerakkan kaum pedagang-pedagang yang wirausahawan di NU lah. Nah, kemudian Gus Dur memberikan kata pengantar. Nah, meskipun yang lain-lain kemudian tidak banyak intensitas ya, karena saya masih awal-awal kuliah, tapi saya bisa merasakan bahwa betapa kemudian terutama anak-anak muda dari tahun 95 mungkin ya, 90-an sampai sekarang, yang muncul-muncul ini adalah anak-anak muda yang banyak terinspirasi, baik secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan Gus Dur. Nah, jadi boleh dikatakan Anda Gus Durian ya? Sangat Gus Durian. Anda kenal dengan putri-putri beliau tentu? Kenal. Ning Yeni, kemudian Ning Alisa, ya, Ning Inaya. Ya. Bagus sekali, bagus sekali. Dan termasuk Pak Jaya Seperna juga idola saya. Wah, itu satu kehormatan bagi saya. Ya, karena saya adalah bukan hanya mengagumi Gus Dur, tapi saya anggap beliau maha guru saya. Ya, terutama dalam hal Islam, ya, tapi juga dalam hal kenegaraan dan kebangsaan itu Gus Dur betul. Beliau segala-galanya. Dan juga dalam bidang filsafat itu Gus Dur merupakan personifikasi filsafat yang saya dalami, yaitu dan saya kembangkan sebetulnya, yaitu humorologi. Ya, karena dari Gus Dur saya belajar bahwa makna humor itu luas sekali. Ya, bukan hanya orang kan menganggap humor itu cuma pakai kata cuma dalam tanda kutip. Kliremologi apa humorologi? Lain lagi. Kliremologi lain lagi. Ya, lain lagi. Tapi humorologi itu adalah ilmu yang mempelajari humor. Ya, sebagai. Karena kata humor sendiri itu kan agak ya lucu, bukan agak, memang lucu ya. Karena kata humor itu terjemahannya nggak ada, bahasa Indonesianya nggak ada. Coba Anda cari kata humor bahasa Indonesia. Nggak ada. Dagelan itu bentuk humor.
ya, tapi humor sendiri itu jauh lebih luas. Oke. Bahkan saya selalu membandingkan humor itu dengan seks. Seks itu bahasa Indonesia itu juga nggak ada. Seks bukan hanya urusan jenis kelamin atau kelamin, bukan. Ya ada makna yang lebih luas lagi. Ya, lah humor itu dari dulu saya curiga bahwa humor itu memiliki makna yang luas sekali. Nah, kecurigaan saya itu terbukti setelah saya kenal Gus Dur. Ya, jadi luar biasa sekali. Ya, kalau Anda baca buku saya humorologi, bukan kelirumologi ya, lain lagi. Humorologi itu Gus Dur memegang peran sangat penting. Di situ ya, bahkan ada bab khusus tentang Gus Dur. Dan dari Gus Dur saya belajar juga mempolitikkan humor dan menghumorkan politik. Wah, ya, ini yang menarik. Ya, karena ternyata, tapi saya pernah berbeda pendapat dengan Gus Dur. Waktu itu kan Gus Dur karena ya kecewa dan marah dan lain-lain, beliau berfatwa waktu itu ya. DPR ini seperti taman kanak-kanak. Maksud beliau tentunya kan melecehkan DPR ini kan. Tapi saya nggak setuju. Enggak, Gus. Loh, kok kamu kok ngelawan saya? Dia bilang, enggak. Itu saya yakin DPR itu bukan taman kanak-kanak. Sebab kalau Gus menyamakan DPR dengan taman kanak, itu penghinaan untuk taman kanak-kanak. Ya, Anda tangkap kan? Tapi saya cerita sama orang lain belum tentu tangkap loh. Mereka apa maksudnya? Ya, karena taman kanak-kanak itu kan isinya manusia-manusia yang jujur, jauh lebih mulia, polos, mulia, tidak korupsi, pokoknya semua hal yang positif itu ada pada para anggota taman kanak-kanak. Nah, kalau DPR, nah saya nggak usah ngomong kan. Waktu itu juga teman-teman saya yang sebetulnya baik-baik, nggak semua juga kan, marah juga sama saya. Mereka tahu, wah ini penghinaan untuk taman kanak-kanak, ngamuk. Tapi bagus, Anda jelas punya sense of humor yang bagus. Sebab Anda langsung nangkep. Nangkep saya? Ya kalau yang lain diceritain, nah, apa sih? Nah, Gus Dur itu dahsyat sekali. Ya, beliau itu personifikasi dari humor itu sendiri. Manifestasinya itu dalam bentuk manusia ya Gus Dur itu. Beda dengan Cak Nur, Nurholis Madjid. Beliau lain lagi. Ya. Beda lagi dengan Cak Nur. Ya. Kalau humor, kalau si Gus Dur ini kan tersohor atas humornya. Kalau Cak Nun intelektualnya, akademis. Horornya. Wah, kalau dia ngomong kan saya kaget-kaget. Kan tajam sekali kalau dia ngomong. Horornya. Kalau si Cak Nur itu memang intelektualnya tinggi, bagus sekali. Ya, tapi ya itulah masing-masing punya kelebihan tiga cak ini. Tapi semuanya Jombang ya. Hebat orang Jombang. Tapi Gus Dur, tapi kalau Cak Nur bukan Cak Nur bukan Madura, bukan? Jombang setahu saya. Jombang juga ya. Jombang ya. Tapi juga ada Cak baru yang Cak itu kan isi nama Surabaya. Madura kan? Iya. Mahfud. Itu dia personifikasi hukum gitu. Nah itu semua saya kenal karena Gus Dur. Kalau tidak karena Gus Dur saya nggak kenal tokoh-tokoh, 4 tokoh hebat ini. Betul. Pak Mahfud termasuk yang sangat saya kagumi dalam
prinsip-prinsip dalam hukum ya. ya. Bukan politik, menurut saya Iya, hukum. Dia di atas politik ya, dan saya tahu sanubari beliau sekarang hancur lebur. Iya. Melihat kenyataan hukum di kita. Kalau istilah kita kan banyak yang bilang mafia, ya mafia hukum. Mafia Enggak, peradilan. ini sudah menjadi industri. Parah Pak. Ya, Anda yang ahli ekonomi, Anda ngerti. Kata-kata saya ini betul. Tajam sekali Pak. Dan jadi diperjualbelikan, bahkan termasuk prostitusi ada di situ. Iya. Ngeri Pak, kalau mikir hukum di tempat kita ini, apalagi belakangan ini penguasa kita punya kekuasaan demikian dahsyat bisa merubah hukum. Ngeri Pak, itu ngeri sekali keadaannya. Ya, bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa mengubah? Mahkamah Konstitusi kan lembaga yudikatif kan, bukan legislatif. Tapi dia bisa mengambil alih legislatif, bahkan eksekutif, demi kepentingan eksekutif. Nah itu ngeri semua. Nah tapi ini kok jadi Anda yang wawancara saya? Gak apa-apa. Ya karena saya justru mau kenal Anda, justru saya kan acara kita mestinya agak siang, tapi Anda nggak bisa karena Anda dipanggil. Saya nggak tahu dipanggil atau menghadap, saya nggak ngerti, Menteri Pertahanan. Iya. Nah ini menarik sekali ya. Apa menurut Anda, lembaga Anda, Ansor itu, apakah bagian dari pertahanan bangsa kita? Monggo. Nah, ya ini menarik ya. Jadi apa sih namanya? Sebenarnya kalau di kami ini kan ada ini ya, Ansor itu semacam kayak kakak asuh ya. Jadi kakak asuh kepala. Nah kemudian dia punya sayap, namanya Banser. Pak Jaya Suprana tahu Banser ya? Iya. Banser. Itu singkatan apa Pak? Banser itu Barisan Ansor Serbaguna. Dia jadi Banser itu bagian dari Ansor. Ansor itu kepalanya. Ya, kalau hubungannya ini dengan ini belakangan ini ormas itu, apakah Banser itu pesaingnya Hercules? Bukan. Udah tanya ya mau. Bukan. Jadi, sebagai bagian dari pertahanan pasti, sebagai bagian dari keamanan pasti. Saya masih ingat waktu Gus Dur dilengsarkan, itu di istana mendadak, wah banyak sekali Banser datang, mau melindungi Gus Dur dalam arti melawan keputusan pelengsaran itu. Betul. Nah di situ saya, wah ini militan sekali ya. Betul. Jadi tapi Banser memang siap untuk militan. Sangat siap. Karena ada nilai, ada kekuatan moral di situ, ada ideologi di situ. Jadi Banser itu ya sangat militan. Jadi kalau urusan urusan batin, intelektual, Anda akan berjuang ya. Betul. Tapi kalau sudah sampai kekerasan fisik, Banser turun. Betul. Jadi kalau kekerasan fisik kan tentu itu apa namanya, kita serahkan sebenarnya kepada aparat yang berwenang ya. Yang paling pertama, kecuali mungkin ada hal-hal yang memang di luar itu ya. Iya, pada waktu itu kalian mau turun. Iya. Tapi Gus Dur melarang. Betul. Jadi, saya ingat benar, saya kagum sekali. Waktu itu ya pasukan berani mati, kemudian kami bergabung dengan teman-teman Pagar Nusa, nah dan banyak komponen NU yang terlibat lah. Itu siap untuk apapun yang Pagar Nusa. Berani mati itu kok? Iya dulu kan ada pasukan berani mati ya. Nah, jadi macam-macam yang memang sudah digembleng, kemudian disiapkan lah orang dari berbagai macam daerah datang ke Jakarta. Ya sudah, pokoknya begitu Gus Dur perintah A, B, C, itu siap. Kalau Gus Dur bilang, waduh perang saudara kita. Iya, nah, cuma itulah memang karena itulah kita kearifan Gus Dur, kearifan luar biasanya Gus Dur.
Beliau tidak ingin ada pertumpahan darah, bahwa buat apa kekuasaan dipertahankan mati-matian. Itu perkataan yang membekas sekali itu. Bahwa yang paling mahal adalah kemanusiaan. Nah, dan bangsa ini tidak boleh ada dendam yang terus-menerus gitu, diwariskan. Ya. Konflik terbuka. Itu waktu itu Anda ada di mana? Itu kan tahun 2002 ya. Ya sudah kuliah akhir. Oh. Ya terlibat dalam lapangan, kita juga demo-demo waktu itu segala macam. Bagus sekali. Bagus. Nah, kembali lagi kan nanti Anda akan ketemu dengan Menteri Pertahanan. Nah, itu apa? Bagaimana Anda menempatkan diri? Jadi pertama kan sebenarnya Banser itu kita dan Ansor dan komponennya ada Banser juga ya. Itu bagian dari katakanlah sistem pertahanan rakyat semestanya doktrin TNI. Jadi karena itu kan ada pelibatan soal komponen cadangan negara, ada supporting masyarakat. Artinya banyak hal yang itu bisa melibatkan masyarakat dalam skala luas. Misalnya soal keamanan ketika terjadi musibah bencana alam, keamanan laut, di masyarakat segala macam. Yang itu kan jumlah aparatus negara kita kan terbatas kekuatannya, maka pelibatan masyarakat juga menjadi penting. Nah, Banser, Barisan Ansor Serbaguna, ini siap dengan segala komponennya jika negara membutuhkan, gitu. Karena yang uniknya adalah di kita ini ada beragam satuan Banser, yang satuan-satuan ini memang berfungsi buat melayani masyarakat, menjaga negara. Contoh Pak Jaya Suprana, kita punya loh yang namanya Banser Lalu Lintas. Ada. Kita punya loh yang namanya Banser Tanggap Bencana. Punya. Seperti waktu itu saya di Aceh, waktu tsunami saya ada itu. Ya, jadi kalau ada bencana alam, meskipun ada tugas pemerintah, ada Badan Penanggulangan Bencana Nasional mereka, ya kita sudah terlatih untuk mengambil aksi cepat ya, menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sebetulnya ya Banser ini adalah negara ya, seperti negara ya. Negara swasta. Iya, dan bangsa. Iya, bangsa. Jadi itu. Nah, bagus. Termasuk kami punya Banser Husada. Jadi waktu para biksu yang dari mana? Kamboja, Vietnam datang kan. Iya. Nah, kami juga mengawal, kemudian kalau beliau-beliau kelelahan, kami mijitin. Iya. Jadi memastikan perjalanan mereka jalan kaki itu sampai ke Borobudur dengan nyaman, dengan selamat. Indah sekali ya. Lalu, jadi Anda meletakkan kemanusiaan sebagai mahkota peradaban, betul? Betul. Iya, karena cinta dan kemanusiaan usianya lebih tua daripada yang lain-lain. Keren. Iya. Bagus. Jadi kayak kami kemarin ya bikin ada posko mudik tiap tahun. Kemudian juga ada penjagaan hari-hari besar umat beragama kan, Natal dan seterusnya. Itu agenda rutin. Masih ada lagi tokoh NU, kalau nggak salah NU ya, yang saya kagumi, yaitu Gus Mus. Gus Mus ini. Menurut Anda, saya pernah sangat kagum kepada Gus Mus. Ya, sudah menjadi rahasia umum sebetulnya kan yang ingin menjadi ketua PBNU banyak kan, yang berambisi. Tapi waktu itu nggak ada yang dianggap pantas gitu. Kemudian yang dicalonkan Gus Mus. Saya masih ingat benar waktu itu Gus Mus menolak. Kemudian saya menulis di Kompas, Gus Mus merusak pasaran, saya bilang. Ya, nggak mau orang lain rebutan, yang ini malah nggak mau, itu kan ya sebetulnya lagi-lagi penghinaan sebetulnya. Ya, tapi Anda kenal Gus Mus tentunya. Kenal beliau. Nah, menurut Anda, pendapat Anda tentang Gus Mus, ya bagaimana? Beliau itu luar biasa ya. Jadi sosok ulama yang kita panutin, kita teladanin, tapi juga kesederhanaan, kemudian kalau kita bicara juga keikhlasan, dan
banyak bertemunya sisi orang di situ, karena selain ulama juga beliau budayawan. Nah, jadi orang bisa berkeluh kesah atas nama apapun lah di situ. Nah, dan beliau ya betul tadi dalam banyak muktamar misalnya beliau tidak mau dijadikan Rais Suriah ya, Rais Am Suriah. Nah itu yang kemudian beliau mungkin ya saya nggak paham, tapi salah satunya adalah bahwa beban menjadi Rais Am itu kan sangat berat sekali, karena dia menjadi pemimpin spiritual tertinggi di NU, yang artinya kan pikiran, tindakan menjadi sumber keteladanan dari jutaan warga NU begitu. Iya. Nah, salah langkah sedikit. Waduh, yang jadi korban NU-nya. Ya, dan selalu kan berhubungan dengan negara, bangsa, masyarakat. Saya kagum pada orang ya baca puisinya, dia juga kan puisinya nggak lekang dimakan zaman kan. Ya, betul. Kemudian saya masih ingat waktu Gus Dur wafat, saya bilang, ya saya sering menyamakan Gus Mus dengan Gus Dur. Ya. Dia menolak lagi. Ya. Beda Pak, dia bilang. Loh kenapa? Ya mungkin kalau dalam kepintaran, oke, kita rame-rame lah ya. Dalam pengetahuan kita juga rame-rame ya, dalam kecerdasan, pokoknya semua itu dia bilang sanding lah. Tapi satu hal saya nggak bisa ngalahkan Gus Dur. Apa Pak? Keberanian. Ya karena banyak hal yang beliau aja nggak berani ngomong, tapi Gus Dur berani ngomong. Betul, itu yang. Iya, itu saya lagi-lagi wah ini tapi ya saya kagum kepada kerendahan hati si Gus Mus ini, dia juga cukup pemberani. Betul. Cuma memang nggak senekat Gus Dur gitu. Kalau Gus Dur kan sudah nggak ada takutnya gitu loh. Memang kadang-kadang Republik ini perlu orang gila memimpin kan. Dan Gus Dur memimpin luar biasa. Iya kan dia bilang kalau presiden yang pertama Indonesia kan Bung Karno, itu kan gila perempuan. Terus kalau Pak Harto, ya itu beliau yang ngomong ya, itu karena namanya Harto kan gila harta. Nah, kalau presiden yang Habibie itu kalau ngomong kayak orang gila, dia bilang. Ya kan memang kalau ngomong karena sangat antusias kan. Nah kalau Gus, saya bilang, kalau saya bikin orang gila, ya udah menyerah lagi saya. Tapi saya punya lagi tokoh muda yang saya kagumi. Sastro. Mas Sastro. Anda kenal Sastro kan? Senior. Begini, saya itu kagumnya. Dulu waktu Gus Dur belum jadi presiden, beliau selalu di samping Gus Dur. Betul. Tapi waktu itu kan Gus Dur juga banyak orang nggak berani deket-deket Gus Dur karena waktu itu kan beliau sangat bermusuhan dengan Pak Harto. Iya toh, anunya situ sehingga takut nanti kena getahnya kan. Tapi ini waktu itu orang-orang banyak yang nyingkir waktu itu, belum jadi presiden. Tapi Sastro ada di sampingnya terus. Waktu Gus Dur jadi presiden, mendadak orang-orang yang tadi nggak pernah ketemu itu datang berduyun-duyun, mendatangi Gus Dur semua. Sastronya malah hilang, Pak. Kemana itu Sastro? Kamu kemana? Sudah, kan saya waktu itu kan mendampingi beliau dan dia presiden. Nah beliau sekarang sudah jadi presiden, beliau nggak butuh saya lagi. Waduh, gila ini orang. Dan kemudian hilang. Waktu Gus Dur dilengsarkan, balik lagi dia menemani Gus Dur. Itu saya jadi contoh kesetiaan yang tanpa pamrih. Nah, kalau deketi presiden terus nanti minta
nunggu jabatan komisaris dan gitu. Iya. Alah itu kan semua. Tapi beliau enggak. Iya. Justru waktu presiden beliau menghina. Iya. Tapi waktu beliau dilengsarkan, nah kan yang lain ngehindar lagi. Iya. Yang itu kan menghindar itu. Saya masih ingat waktu itu di istana kan biasanya rame gitu kan. Iya. Tapi waktu beliau dilengsarkan itu sepi Pak. Kecuali waktu dia keluar dari sana mau pulang baru dia disambut. Tapi waktu itu nggak ada yang berani dekat-dekat. Itu Sastro datang. Nah itu makanya saya itu dengan segala hormat ke Muhammadiyah yang saya juga hormati. Tapi di situ tuh saya lihat tokoh-tokoh NU itu memang luar biasa. Plus unik-uniknya. Ya itu, ya termasuk Anda sekarang ini kan. Ya, jadi ya itu dah. Dan ada kenal Sastro kan? Kenal baik, kenal lama. Dia juga bikin doktor juga kan? Ya di UI. Ya. Saya dulu kalau nggak salah beliau pernah bikin buku namanya Gus Dur, siapa sih sampean? Nah, ketika zaman Gus Dur masih hidup ya. Dan hari ini luar biasa karena beliau keliling dengan ornamen budayanya, iya. dengan musiknya. Apa tuh namanya? Ki Ageng Ganjur. Ki Ageng Ganjur. Iya. Nah, keliling kemana-mana. Baru ini kan di Vatikan dia tuh kata. Ya, kemarin Vatikan. Sebelumnya kami juga ke Vatikan. Oh. Ya. Jadi sebelum ketemu si Paus. Ketemu. Jadi 10 hari sebelum kedatangan Paus ke Indonesia, kami diundang ke Vatikan. Diundang? Ya, sebenarnya kita permohonan ya, kemudian diundang. Nah kemudian akhirnya kita berangkat bersama-sama. Hah? Saya kemudian dengan teman-teman para ketua umum pimpinan muda lintas agama. Di situ ada teman-teman saya dari Muhammadiyah, ketua umum pemuda Muhammadiyah, ada ketua umum Katolik, ketua umum Hindu, Kristen, Buddha, sampai Konghucu. Nah, kami berangkat semuanya ke sana, kemudian ketemu dengan Bapak Sri Paus. Bahkan yang unik adalah sebenarnya awalnya dilarang. Kita berhasil meminta Paus tanda tangan di dokumen Ansor. Wah ini mulai ini. Gila, Anda punya tanda tangan? Ada. Waduh, itu bagus. Itu disimpan bagus. Jadi intinya adalah beliau memberkati perjuangan Ansor dan teruskan menjadi pelopor perdamaian. Itu caranya Anda nyelundup itu gimana? Kan nggak boleh, kan Anda tahu nggak boleh. Ya Awalnya kan dibisikin oleh Pas Pampres, jangan melakukan apa-apalah begitu, salaman aja. Karena kan tentu karena Bapak Sri Paus kan selain sebagai pemimpin agama juga kepala negara kan, kita paham. Tapi karena kami ya anak-anak muda nakal begitu ingin mendapatkan sesuatu kapan lagi, saya bilang siapkan aja masing-masing. Tetap disiapkan. Tapi nggak berlapor sama Pas Pampres, nggak lapor ya. Terus datang ke sana. Datang, kemudian ya sudah masing-masing ada yang menyiapkan pataka benderanya seperti muda Katolik, lalu Bapak Paus tanda tangan, ya kan. Ada yang Romo yang bersama kami, Romo Pajar dari Malang, bahkan tuh lebih wah lagi ya, karena beliau menyematkan. Tapi kan beliau Romo Katolik. Ya. Ya masih patut. Menyematkan udeng-udeng Banyuwangi ke kepalanya Paus. Saya pernah lihat fotonya. Ya, terus saya sodorin ada dokumen Ansor, beliau baca sekilas dalam bahasa Latin, kemudian tanda tangannya. Ada tulis dalam bahasa Latin? Iya. Kok bisa bahasa Latin Anda? Kami cari dulu bahasanya di sana. Jadi sekarang Anda tahu di mana itu? Ada, ini menjadi dokumennya Ansor, kami pajang di gedung Ansor. No. Jadi foto bersama. Gedung Ansornya masih di tuh? Di Keramat. Masih. Yang saya pernah mau ke sana sama Gus Dur yang sesuai namanya karena Keramat, jadi berbau keramat. Tapi itu Keramat itu punya kisah tersendiri dengan Gus Dur dengan saya. Waktu itu kita seperti biasa sering saya selundupkan Gus Dur makan siang di luar. Itu betul-betul nundup itu ya, karena tidak boleh kan, dia kan diabetes. Iya. Nah kalau makan sama saya kan
Wah, pokoknya semua dimakan kan. Ah. Nah, akhirnya kita makan di Sari Pasifik, saya masih ingat. Terus saya masih ingat, terus Gus mau kemana? Setelah ini selesai. Saya mau ke kantor. Oh, ke kantor. Iya. Oh, ya. Saya pikir, oke, baik, saya antar Gus. Pakai mobil saya yang waktu itu mobil sport, cuma tempat duduknya 2, jadi pas-pampres tidak bisa ikut semua. Tapi pas-pasnya juga kebetulan. Ya mereka kan sudah bosan, tapi sebetulnya Pak saya udah tanggung jawab Anda ya. Ya, duduk sebelah saya. Berjalan. Saya kan tidak tahu kantor aku di mana. Oke, saya jalan. Lama-lama, Gus, kita mau kemana sih sebetulnya? Kantor aja, kan kecewa gitu. Loh, itu di mana? Kok kamu di mana? Tapi kan Pak saya tahu. Enggak, saya nggak tahu. Lah ini Pak, susahnya bagaimana 2 orang, yang satu nggak tahu jalan, yang satu nggak bisa lihat jalan. Nggak sampai-sampai Pak. Akhirnya saya menyerah. Luar biasa ya. Saya menyerah. Gus, tolong Gus. Saya ngaku, saya tuh nggak tahu. Dia nggak tahu tadi, nggak kasih tahu pengennya. Nah, sudah. Sekarang saya kasih tahu, kamu di mana? Wah, di mana saya nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Ya, ya udah. Sekarang belok kiri. Oke, belok kiri. Dan belok itu kalau sampai jembatan belok kanan. Oke, betul. Nggak sampai juga. Karena apa yang beliau bayangkan dengan apa yang saya lihat beda kan, ada di situ. Akhirnya menyerah. Jagus, kita tanya aja sama orangnya. Ya, jengkel juga betulnya. Nah, akhirnya tanya, ada satpam begini. Pak Satpam, mohon maaf, mau cari kantornya, kantor pusat PBNU di mana. Kemudian lihat ke bawah. Lah itu kan Gus Dur. Lah kamu kok ya kok kamu nggak tahu lah. Lah itu dia. Saya Gus Dur nggak bisa lihat, saya nggak tahu jalan ya. Makanya tolong kasih tahu di mana. Ya di sini, ternyata dia itu satpamnya yang di situ sudah sampai kita. Oh, udah sampai duluan. Tapi itu pengalaman saya bagaimana memang susah ya. Kita kadang-kadang mau menolong, tapi kebetulan kemampuan kita terbatas. Gitu. Nah ini, dan yang ditolong kadang-kadang juga nggak sadar, jadinya malah kacau seperti itu. Dan itu sebetulnya terjadi apa yang terjadi di dalam kisah saya sama Gus Dur itu terjadi di negeri kita juga. Sekarang ini kan banyak orang yang nggak ngerti, tapi mimpin kita. Lah kita yang mau aja dipimpin, padahal kita nggak tahu mau dibawa kemana kan. Ya itu lah, kembali lagi Gus Dur itu semua yang menyadarkan saya. Ini bagus sekali, saya lihat Anda mewarisi ya keunikan Gus Dur itu ya. Dan juga kenakalannya ada juga ya. Ada. Saya selalu daerah itu kadang-kadang ini mencari inspirasi. Makanan-makanan apa yang khas dan Gus Dur pernah makan. Tempatnya di mana. Lalu saya cari ya kan. Itu salah satunya kalau ke Jombang ya Kikil Jombang. Kikil ya. Ya, sering. Jombang. Sampai ada namanya Kikil Gus Dur. Ada ya? Ada. Kikil itu kambing atau sapi? Sapi. Kalau sate kambing di Jombang yang enak yang mana? Sate kambing saya belum tahu ya kalau sate kambing. Tapi kalau Kikil itu enak. Kalau saya bukan di tapi Jember. Oh, Jember. Di Jember itu sate kambing menurut saya itu juara dunia itu. Sebelum masuk kota Jember, kalau dari sebelah barat ini, yaitu ada satu restoran warung ya sate kambing, orang Arab yang punya Haji siapa gitu. Waduh, itu kalau saya makan di situ sampai 40 tusuk. Kalau menurut Pak Jaya, apa yang dilihat dari keunikan-keunikan Ansor, Banser?
Pernah ngeliat nggak keunikan-keunikan? Kalau tadi kan Gus Dur ya. Nah, barangkali ada info apa keunikan-keunikan? Ada, terus terang orang pertama yang saya kenal secara langsung. Dulu sih sama yang gendut yang jadi Menteri Agama itu. Gus Yakut. Ya, Oh, okay. tapi tidak saya seperti sekarang. Yang kita nggak pernah begini dialog. Dia cuma sering nyegat saya kalau ketemu Gus Dur di situ PBNU Keramat itu. Iya. Oh, Pak, kamu siapa? Oh, saya kebetulan. Waduh. Kalau itu saya, tapi saya bersyukur makanya juga. saya bertanya ini tadi karena saya heran kenapa kok Anda sampai berjumpa dengan Menteri Pertahanan itu. Makanya saya ada semacam kecurigaan bahwa pasti PB Ansor ini dan Bansernya ini punya peran penting dalam ketahanan. Ketahanan sangat. Nah, jadi, monggo. Jadi memang apa sih namanya, karena Banser itu kan bisa membantu masyarakat negara dalam banyak hal ya. Kami juga misalnya dalam pendidikan pelatihan itu juga melibatkan teman-teman dari TNI untuk melatih, teman-teman polisi untuk melatih. Misalnya soal kedisiplinan. Contoh kemarin kami mengadakan namanya Baritim, Banser Maritim. Kami dilatih oleh teman-teman Kopaska, Komando Pasukan Katak Angkatan Laut. Mulai diving, kemudian renang, kemudian hidup di alam secara bebas begitu. Ini bagus sekali untuk menambah kedisiplinan, militansi begitu. Nah, kemudian dalam hal-hal yang lain dilatih juga soal PBB baris berbaris begitu. Nah, kita ini siap sebenarnya menjadi bagian dari komponen cadangan negara jika membutuhkan. Nah, baik itu terkait soal pertahanan di penanganan musibah alam, kemudian penanganan di laut, di masyarakat segala macam begitu. Dan nggak repot karena di kita ini kan sudah ada nilai, sudah ada latihan-latihan tersendiri. Begitu kemudian negara membutuhkan, itu bisa langsung jalan. Langsung pakai, ya. Sejalan. Menurut saya memang itu yang saya harapkan dari Anda semua ini, anak-anak muda ini. Tapi kebetulan kan Anda cukup kuat bukan hanya di soal organisasi, tapi di ekonomi kan juga. Menurut saya, bangsa yang dibutuhkan bangsa Indonesia ini, kalau militer kita kuat, Pak. Iya. Saya yakin kalau perang itu, tapi jangan pakai nuklir ya, pokoknya pakai satu lawan satu gitu. Tentara manapun TNI kita siap, polisi kita juga siap untuk itu, untuk menjaga keamanan dalam negeri. Cuma satu kelemahan kita, ketahanan ekonomi kita. Betul. Terutama kita terlalu bertumpu kepada perusahaan-perusahaan besar. Padahal menurut saya akar benteng ekonomi kita yang paling penting justru berada di perusahaan kecil, di desa-desa, di kampung-kampung. Iya, kampung-kampung. Nah itu menurut saya tugas Anda sebagai ketua belum NU kan, nah ini untuk mendidik, menggembleng anak-anak muda di bidang ekonomi. Itu penting, Pak, karena terus terang kan bidang ekonomi ini kan sering dianggap terlalu duniawi lah ya. Ya padahal enggak, Pak. Kalau Anda perhatikan seperti Vatikan, mereka bisa bertahan juga sampai berapa abad ini dan sekarang berdiri juga karena ekonominya cukup kuat ya di situ. Teman kita Muhammadiyah itu ekonominya juga kuat kan. Betul. PBNU ini menurut saya masih bisa diperkuat. Ya, di situ ekonomi PR-nya. Ketahanan ekonomi. Dan itu kan jarang dibicarakan. Kalau ketahanan budaya biar Pak Mas Sastro ya. Sudah jalan keliling mana-mana.
Tapi keadaan ekonomi ini yang perlu. Dan saya perhatikan Gus Dur juga waktu menjadi presiden, tapi menarik juga ya. Waktu saya perhatikan Gus Dur waktu menjadi presiden itu, beliau melepas ekonomi. Dia serahkan ekonomi negara jangan ikut campur. Dan pertumbuhan ekonomi zaman Presiden Gus Dur bukan main kita. Jadi betul-betul beliau itu juga menginspirasi kita bahwa pemerintah jangan terlalu banyak ikut campur dalam bidang pelaksanaan ekonomi. Tapi dalam moneter segala itu terus ya. Tapi sekarang ini Anda perlu. Ya, untuk nah kami gini kalau memang sekarang kita lagi mengembangkan dua hal Pak Jaya. Jadi satu, gimana caranya sumber daya manusia anak-anak NU melalui Ansor ini cerdas, berguna, dan terdistribusikan. Juga bisa menciptakan lapangan kerja mandiri. Yes. Nah itu. Mandiri. Betul Pak. Nah. Kalau nanti kena PHK terus Pak. Betul. Dan ini sangat tepat dengan ekonomi juga. Nah, mungkin hampir 70% populasi anak-anak kita Ansor kan banyak di desa-desa. Jadi memang kalau bicara desa, bicara pertumbuhan ekonomi desa, memang tepat. Inilah tugas kita, memang sedang merancang satu hal besar ya, ekosistem besar. Gimana caranya kita bangga dengan kampung, lalu mencari inovasi terobosan-terobosan, dan menciptakan lapangan kerja yang banyak dari masyarakat desa. Sehingga nanti yang ke kota-kota itu semakin jarang. Sebaliknya, orang-orang kota yang dengan segala macam ilmu pengetahuan, teknologi, modal kerja, macam-macam dialirkan ke desa. Nah, Ansor dengan kemampuannya yang kita terus berbenah, mampu mengelola itu semua, menyambut dengan baik. Nah, jika kemudian desa-desa ini tumbuh, wisatanya tumbuh, ekonominya tumbuh, UMKM-nya diintegrasikan, logistiknya diintegrasikan, rantai pasoknya diintegrasikan, lalu dari situ kemudian banyak pelatihan-pelatihan kerja, maka kemudian orang lama-lama ya akan mengurangi urbanisasi, bahkan satelit-satelit dari Indonesia, kota-kota yang tumbuh akan semakin banyak. Nah inilah tugasnya hari ini Ansor, Banser, bagaimana menjadi kader manusia yang cerdas, tapi juga ekonominya tercukupi. Sehingga nanti tidak terlalu bergantung ya ketika ada situasi PHK, ekonomi susah, tapi udah menciptakan lapangan kerja sendiri. Saya yakin masa depan bangsa kita akan makin cerah berada di bawah pimpinan anak-anak muda seperti Anda. Bukan saya, Anda masih muda. Amin. Nah, tinggal Pak Jaya Suprana mendoakan, mensupport, dan memberikan motivasi dengan cara-cara humor. Dan juga horor. Oke, terima kasih. Makasih banyak. Mas Adin. Adin. Adin ya. Saya itu jauh sekali. Ya. Adin itu dari apa Pak? Bahasa Arab sih. Oh ya apa itu? Bahasa Arab. Artinya agama. Gila ya, hari ini saya banyak belajar. Adin itu 2N, 2D itu ya? 2D. Oh. Agama untuk kemanusiaan. Oh, kemanusiaan juga masuk ke sana. Oke. Ini kami nggak punya apa-apa. Wah, terima kasih banyak Pak Jaya. Akan ini luar biasa. Piagam sederhana ini. Ucapan terima kasih pada Haji Adin Jauharudin yang telah berkenan menjadi tamu di Jaya Supranasio dengan tema toleransi ekonomi. Jadi Ansor menjaga toleransi sosial dan toleransi ekonomi dan toleransi spiritual. Ya. Tepuk tangan untuk Haji Adin Jauh. Terima kasih.